ومثل هذا العالم وإن صرف الناس عن الدنيا بلسانه ومقاله فهو داع لهم إليها بأعماله وأحواله. ولسان الحال أنطق, saya lebih cocok pakai afsahu, وفي بعض النسخ أفصح. ولسان الحال أفصح من لسان المقال. وطباع الناس إلى المساعدة في الأعمال أميل منها إلى المتابعة في الأقوال. Itu di matan. Kalau disyarah pakai ilaiha. Nah, ini lebih enak ini. وطباع الناس إلى المساعدة في الأعمال أميل إليها من المتابعة في الأقوال. ومثل هذا العالم, dan seperti orang alim ini, meskipun dia memalingkan manusia dari cinta dunia bilisaneh, dengan ucapannya, wa maqaleh, dan perkataannya, fahuwa da'in lahum, tapi dia mengajak manusia kepada hubbud dunya dengan amal-amal dan perbuatannya, ilaiha ila dunya. Wa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal itu lebih fasih daripada lisanul maqal. Ini pakai ta'bir fasih. Itu memang watak manusia seperti itu. Watiba'un nas, dan watak manusia ilal musa'adah, sa'adah muawanah, saling tolong menolong. Kalau bahasa yang lebih gampang untuk difaham, watak manusia itu seperti magnet, saling tarik menarik. Orang-orang sufi mengatakan arba'ina yauman, 40 hari. Siapa kumpul dengan seseorang 40 hari, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik ya dia tertarik menjadi baik, kalau buruk dia tertarik menjadi buruk. Paham saya begini, kenapa kita disuruh memperbanyak musahabah dengan malaikah? Bukan hanya dengan orang-orang saleh, dengan malaikah. Baca saja di kitab-kitab itu. Cari, ada ajaran dawamul wudu. Itu tetesan wudu kan jadi malaikat itu. Ada ajaran memperbanyak qiraatul Quran. Bifaham atau bighairi faham, faham atau tidak faham. Silakan cek di kitab-kitab. Sepintas kan, apa gunanya membaca ayat-ayat Al-Quran tidak faham. Malah saya dengar di pengajian beberapa ustadz yang bukan dari aliran kita, bukan dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ghazaliyah, dari kelompok lain. Saya dengar sendiri itu dia berkata, Quran itu untuk dijadikan pedoman, untuk diikuti. Apa gunanya kalau baca Quran sampai hatam, kemudian baca lagi sampai hatam, tanpa dipahami, tidak mengerti, tidak diikuti.
ini omongan sepintas benar tapi keliru. Yang saya temukan kekeliruannya, orang kalau banyak membaca Al-Quran, taruh dia orang bodoh. Dia tidak tahu arti Al-Quran, tidak mengerti tafsir, tidak mengerti asbab nuzulil ayah. Tapi dia baca dengan ikhlas, malaikat tetap hadir itu. Lah, watak manusia itu tertarik, disadari atau tidak disadari dengan yang ada di sekelilingnya. Lah, bisa Anda bayangkan kalau manusia tertarik dengan malaikat. Malaikat tidak ada keburukan sama sekali, setetes saja tidak ada. Karena itu orang kalau memperbanyak qiraatul Quran, tahu-tahu dia jadi orang baik. Kalau dia mutakabbir, perlahan-lahan kibirnya hilang. Kalau dia sahib su'udzan, hatinya selalu buruk sangka, perlahan-lahan hilang. Itu dari situ. Dari banyaknya dia musahabah dengan malaikat yang dia tidak ketahui padahal ada di sekelilingnya. Karena dia memperbanyak qiraatul Quran. Atau orang yang memperbanyak sholawat ala Nabi Muhammad SAW. Terjadi juga itu. Tambah hari tambah baik. Sebab ada malaikat mengelilingi dia. Atau orang yang banyak menghadiri majelis orang soleh. Kita sering dengar ada orang berkata, saya kalau hadir majelis hati saya tenang. Dia tidak mengerti dari apa itu. Ini tidak cerita faham. Saya sedang tidak bercerita tentang orang yang terobati dengan pemahaman ilmu. Itu beda lagi. Ini saya bicara tentang dzauqiyah saja. Maka sangat banyak sekali rahasia-rahasia syariah yang menyebabkan nuzulul malaika. Tanpa disadari, musahabatul insan, pertemanan manusia dengan malaikat memperbaiki watak si manusia yang dasarnya memang buruk. Ada nafas al-ammarah bisu. Itu memang kita sudah. Kullun minna ada nafsul ammarah bisu. Ini akan terkikis perlahan-lahan karena banyak musahabatul malaika. Tambah lagi musahabatus salihin, yang bangsa manusia ini. Sama. 40 yauman kita akan tertarik juga menjadi orang saleh. Bayangkan dengan musahabatu sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat jelas sudah kita tidak mampu jadi sahabat. Mereka kapan saja ingin musahabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa karena Nabi masih di alam jasmani. Itu sudah kelebihan mereka. Makanya disebut sahabah. Dari sahibah yazhabu memang musahabah dengan Nabi. Ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zaman dulu, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Khadijah, azwaju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Mereka musahabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan saja mereka mau mereka bisa. Itu fadluhum. Ini yang untuk kita mengenal ada mahallul qiyam. Limadha naqum? Karena meskipun kita tidak melihat, juga tidak merasakan, karena kita ahlul hijab, kita beriman dengan ajaran kaum sufi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di mahallul qiyam. Ini musahabah lagi nih. Ruh kita berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak terasa. Perbaikan lagi. Nafsu ammarah bisu yang ada di kita terkikis lagi. Karena itu jangan Anda remehkan ajaran syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun Anda anggap itu masalah remeh, biasa, kecil, karena di situ pasti ada rahasia syariah. Kalau itu baik ada hudurul malaika.
Bahkan tadi sudah saya katakan, seperti mahallul qiyam ada hudur Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hudur arwah orang-orang saleh. Saya ingat dulu Syekhuna Abu Yahya itu waktu saya dengan kakak saya Habib Muhammad bin Faqih berkunjung ke rumah Syekhuna Abu Yahya. Kemudian saya ingat Buya itu sempat berbicara dengan Habib Muhammad. Waktu itu Habib Muhammad ingin bisa bermimpi apa bertemu, lupa saya yang diminta beliau ke Buya itu. Pokoknya pembicaraan mengarah ke sana, bertemu dengan ibunya dan Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih yang saat itu sudah wafat. Kata Buya, loh kita bicara begini ini, waktu itu sedang membahas fikih atau tasawuf, saya lupa. Kita bicara begini tuh mereka sudah datang katanya. Apa makna riwayat ini? Musahabah. Musahabatul arwah bil arwah. Menimbulkan apa musahabah ini? Syifa. Kesembuhan untuk nafsu kita yang memang ammarah bisu. Begitu juga menghadiri hall para wali. Lepas dari orang-orang saleh yang hadir di situ, pasti sahibul hallnya hadir, di hall ya datang. Musahabah lagi. Yaumul Jum'ah, hari Jumat, ijtima'ul muslimin di masjid. Perhatikan syarat hadirnya arba'in. Disyaratkan Salatul Jum'ah 40. Ada apa? Ada rahasia apa di angka 40? Apabila berkumpul muslimin 40 orang, ada fihim waliyun lillahi mujabud da'wah. Ada wali yang doanya mustajab, hadir di situ. Perhatikan kata-kata mujabud da'wah. Wali itu hobinya mendoakan umat Islam. Itu sudah hobi itu. Hobinya wali-wali itu Allahumma arhamil muslimin, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Itu hobi doa mereka itu. Gak ada wali egois mendoakan dirinya sendiri, tidak ada. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ulatul muslimin. Nah, kita dekat. Tidak tahu yang sebelah mana ini si wali ini, tapi tiap 41 musahabah lagi. Alhasil, bila Anda laksanakan syariat Rasulullah SAW bisidq, tanpa Anda sadari, nafsu ammarah Anda akan terobati sedikit demi sedikit. Ayu amr. Pelajari. Anda harus ala basirah. Kenapa? Syariat memerintahkan saya begini. Ada apa? Tidak mungkin iseng. Gak ada syariat iseng, gak ada. Fihi sir. Likulli amrin min awamiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sir. Likulli amrin min awamirillah sir. Ada rahasia, pelajari. Kenapa kok 40? Kenapa ada perintah wukuf bi Arafah? Sampai ditekankan al-hajju Arafah. Sebab di sana kumpul bukan hanya wali, al-aqtab wal abdal wal autad wal anjab, itu asnaful auliya bi arwahihim hadir di situ. Sehingga dikatakan tidak ada, belum malaikat ini baru arwahul auliya. Bagi orang yang terbuka hijab dia akan tahu. Ada Sayyidina Al-Khadir di situ, ada Sayyidina Ilyas, ada malaikat tidak terhitung. Ada aulia dengan segala magamnya, ada kelompok wali ini, al-ahya bi ajsadihim, wali-wali yang hidup ya dengan jasadnya. Kemudian al-arwah bi arwahihim. Nah, Anda kumpul di situ, terobati nafsu ammarah kita. Karena itu siapa-siapa yang pulang dari haji, dia akan bersih kayaumi waladathu ummuh. Sebab dia baru saja
berkumpul dengan kelompok makhluk suci, kelompok malaikat, kelompok anbiya, kelompok mursalin. Ini arwah loh, arwah. Kalau ajsad para nabi sudah meninggal kan. Arwah ya. Kalau saya ditanya, antum tahu dari mana mereka kumpul? Baca saja itu kitab-kitab sufi. Penuh itu keterangan-keterangan yang menerangkan kumpulnya arwahul anbiya wal mursalin wal auliya wal muqarrabin wal malaikah ketika yaum Arafah. Belum lagi di situ ada hadiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang wukuf. Itu saya baca di Tadhkirun Nas, hadiah batin itu. Dan lain-lain. Bagi yang tidak mampu menguak rahasia syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taklid saja sudah. Percaya, ikut setiap perintah Nabi Muhammad. Ada rahasia yang saya tidak tahu. Umpama kita tahu, baru tahu satu. Masih ada 2, 3, 4 sampai hitungan yang tidak terhitung min asrari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman para nabi, pemahaman para wali, pemahaman para saleh, dan diberikan amal ma'al ikhlas wal istiqamah lana walil aulad wal ahfad wal dhurriyyah wat talamid as-sadiqin. Barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Al-musa'adah al-mu'awadah, tolong menolong. Fil a'mal, di dalam perbuatan amyalu lebih condong daripada mutaba'ah, mengikuti fil aqwal dengan ucapan. Ada kata-kata amyalu ya, lebih condong, tapi bukan berarti ucapan tidak berguna. Ucapan juga membuat orang tertarik, terpengaruh. Ucapan juga hanya kadarnya jauh. Orang lebih gampang terpengaruh dengan perbuatan temannya daripada terpengaruh dengan ucapan temannya. Kemudian dibagi lagi itu. Ada watak orang yang gampang terpengaruh, ada yang sulit dipengaruhi, ada yang sama sekali tidak bisa terpengaruh kecuali dengan fulan. Nah, macam-macam lagi itu. Tergantung watak manusia. Tapi pengaruh tetap terjadi. Sebab bukan hanya ucapan, ini yang parah, ini roh ini, tanpa dia sadari dia terpengaruh. Apalagi kalau kita dengar keterangan-keterangan nafas itu menular. Nafasnya orang ahli zina yang kita hirup tanpa kita sadari membuat kita ingin berzina. Nafasnya orang ahli riba yang kita hidup tanpa kita sadari membuat kita suka riba. Alhasil nafas ahli maksiat yang terhirup kita membuat kita terpengaruh wala'iyadzubillah, sehingga kita juga suka maksiat. Ini kalau Anda teliti diri Anda sendiri, coba renungkan saja. Saya dulu, masalah ini umpamanya, saya dulu waktu hidup di kampung fulani, saya di sana kok hobi mendengarkan dangdut umpama. Saya waktu hidup di kampung fulan, di kelompok fulan, kok hobi sholat sunnah. Ketika saya di sini berubah lagi. Nah, di situ ada terpengaruh. Bukan hanya dengan ucapan, tapi pengaruh ruh. Ucapan juga bahaya. Ada, kalau saya tidak salah ingat, di bukunya Bung Karno itu, kalau nggak salah beliau kasih judul Kekuasaan Kerongkongan. Nama buku beliau Di Bawah Bendera Revolusi. Situ diceritakan bahayanya ucapan yang diucapkan
penceramah sehingga kalau saya tidak salah ingat di situ sampai ucapan itu bisa menggagalkan perang. Kalau orang pandai mengolah ketika dia ceramah menerangkan tentang kehidupan, cinta antar bangsa dan lain-lain, bisa membuat orang yang mau perang bisa tidak jadi itu gara-gara ucapan. Di hadis juga ada kan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani lasihra. Itu yang dimaksud Nabi itu, sebagian dari keterangan ada sihir. Apa itu sihir? Orang terpengaruh tanpa dia sadari gara-gara penjelasan, tapi tetap derajat pengaruh dari ucapan di bawah pengaruh perbuatan. Kalau Anda tidak suka tahajud, yang sering saja lihat orang ahli tahajud nanti terpengaruh. Kalau Anda tidak suka puasa sunnah, yang sering lihat orang puasa sunnah nanti terpengaruh. Nggak usah ngomong, perhatikan saja. Oh, ini orang suka puasa. Anda lihat ada nur di muka-muka ahli puasa yang tidak didapati orang yang ibadah lain. Anda lihat orang yang suka hifzul Quran, ahli qiraat Quran, ada nur, ada cahaya di wajah-wajah mereka yang tidak didapat orang-orang yang ahlul ilm. Ini nanti terpengaruh ini. Dan itu yang harus selalu kita cari sehingga nafsu ammarah kita berubah menjadi nafsu yang baik.